selamat pagi pemirsa. Informasi dini hari hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Gia Gracia, informasi selengkapnya mengenai fenomena digital entertainment dan kreatif ekonomi di Indonesia, serta analisisnya menggunakan perspektif Society 5.0. Dan kami telah menghadirkan narasumber untuk memperkenalkan fenomena digital entertainment dan kreatif ekonomi di Indonesia bersama Mas Farel. Selamat pagi Mas Farel. Baik, langsung saja Mas Farel, bagaimana penjelasannya tentang fenomena digital entertainment dan ekonomi kreatif di Indonesia? Oke, baik Mbak Gia. Untuk menanggapi fenomena digital entertainment dan kreatif ekonomi di Indonesia menggunakan perspektif Society 5.0. Digital entertainment saat ini bukan lagi sekedar hiburan, tetapi telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, serta perkembangan perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara masyarakat Indonesia mengakses hiburan. Streaming film, musik, game online, dan konten media sosial kini dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Kondisi ini mendorong pertumbuhan industri hiburan digital yang sangat pesat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi individu maupun pelaku usaha kreatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa hiburan digital telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus sumber pendapatan bagi banyak orang. Baik, apa saja contoh isu-isunya yang ada di Indonesia? Contoh kasus yang diangkat adalah meningkatnya jumlah konten kreator, streamer, dan pelaku industri gaming di Indonesia. Platform seperti YouTube, TikTok, Netflix, dan lainnya streaming menjadi sarana utama distribusi hiburan digital. Banyak individu kini menjadikan aktivitas membuat konten sebagai profesi utama. Selain itu, industri gaming dan e-sport juga berkembang pesat dengan munculnya turnamen profesional dan komunitas gamer yang besar. Tren utama yang muncul dalam fenomena ini adalah meningkatnya konsumsi hiburan berbasis on-demand dan personalisasi konten. Masyarakat tidak lagi bergantung pada media konvensional, melainkan memilih konten sesuai minat masing-masing. Namun terdapat beberapa masalah seperti ketimpangan pendapatan antar konten kreator, ketergantungan pada algoritma platform, serta tantangan etika dan kesehatan mental. Di sisi lain, peluang yang muncul sangat besar, terutama bagi UMKM dan tenaga kerja kreatif untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi dan sumber pendapatan baru. Kami juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Mas Gerald dan Mas Desta, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang fenomena ini. Dipersilakan Mas Desta dan Mas Gerald. Oke, fenomena digital entertainment ini dapat dikaitkan dengan konsep Society 5.0, yaitu masyarakat yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks ini, Big Data digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna, sementara Artificial Intelligence berperan dalam sistem rekomendasi konten. Selain itu, ekonomi on-demand memungkinkan masyarakat mengakses hiburan sesuai konsep kebutuhan manusia. Kemudian, konsep co-society juga terlihat dari interaksi dua arah antara kreator dan audiens yang menciptakan hubungan sosial digital yang lebih erat. Kemudian relevansi Society 5.0 dengan fenomena yang ada di Indonesia. Nah, relevansi Society 5.0 ini dengan digital entertainment terletak pada pendekatan yang berpusat pada manusia. Teknologi tidak hanya digunakan untuk efisiensi, tetapi juga untuk mendukung kreativitas, interaksi sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Konten kreator tidak hanya menjadi produsen konten, tetapi juga membangun komunitas digital. Audiens pun berperan aktif melalui komentar, live chat, dan partisipasi dalam konten. Hal ini menunjukkan bahwa digital entertainment mencerminkan nilai utama Society 5.0, yaitu kolaborasi antara manusia dan teknologi. Fenomena ini memberikan
dampak besar terhadap dunia bisnis. Model bisnis bergeser dari penjualan konvensional menuju sistem digital berbasis subscription, iklan digital, dan monetisasi konten. Strategi pemasaran juga berubah, di mana influencer marketing menjadi lebih efektif karena mampu membangun kedekatan dengan konsumen. Dari sisi sumber daya manusia, dibutuhkan tenaga kerja yang kreatif, adaptif, dan memiliki literasi digital yang tinggi. Sementara itu, konsumen menjadi lebih kritis dan mengutamakan pengalaman serta interaksi yang maksimal. Sebagai solusi, kami mengusulkan strategi digital kreatif ekosistem berbasis kolaborasi. Strategi ini menekankan kerjasama antara konten kreator, UMKM, brand, pemerintah, dan institusi pendidikan. Melalui kolaborasi ini, kreator dapat memperoleh dukungan pelatihan dan akses monetisasi yang lebih adil. Sementara UMKM dapat memanfaatkan konten kreatif sebagai media promosi. Strategi ini relevan karena mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif. Penerapan strategi ini memberikan berbagai manfaat, seperti mengurangi ketimpangan pendapatan antar konten kreator, meningkatkan kualitas dan daya saing konten lokal, serta memperluas peluang ekonomi bagi UMKM. Selain itu, kolaborasi ini mendorong pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai Society 5.0, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi digital. Sebagai kesimpulan, digital entertainment dan ekonomi kreatif telah menjadi penggerak penting dalam perekonomian Indonesia. Fenomena ini mencerminkan penerapan Society 5.0 yang mengutamakan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Kedepan, diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk meningkatkan literasi digital, mendorong inovasi, dan menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, digital entertainment dapat menjadi fondasi ekonomi masa depan Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Berita Pagi hari ini. Saya Gia Gracia mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.